Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Triuniar dengan nomor induk mahasiswa 422221018, mahasiswa Universitas Airlangga dari D4 Destinasi Pariwisata. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah pariwisata minat khusus. Yang pertama, terdapat cakupan pariwisata minat khusus, tujuan pariwisata minat khusus, dan apa aja yang telah diajarkan pada mata kuliah perkuliahan pariwisata minat khusus ini. Cakupan mata kuliah pariwisata minat khusus ini terdapat konsep wisata, sifat-sifat pariwisata, tipe-tipe pariwisata, motivasi berwisata, dan wisata minat khusus itu seperti apa. Mata kuliah pariwisata minat khusus ini terdapat juga motivasi wisata, yaitu ada dua. Yang pertama, motivasi daya dorong, dan yang kedua adalah motivasi daya tarik. Motivasi daya dorong ini terdapat melepaskan diri dari lingkungan yang penuh dengan drama, menikmati kegembiraan, ingin berinteraksi dengan masyarakat luar, dan juga menemukan diri sendiri pada suatu wilayah atau destinasi wisata. Lalu yang kedua, pada motivasi daya tarik ini adanya promosi atau pemasaran suatu destinasi wisata, adanya atraksi wisata yang menarik, dan acara khusus pada suatu destinasi pariwisata. Tujuan pariwisata minat khusus ini ialah memenuhi minat atau motivasi suatu wisatawan yang tidak semua wisatawan ingin melakukan kegiatan wisata tersebut. Pada mata kuliah pariwisata minat khusus ini juga diajarkan terkait dengan sifat-sifat pariwisata. Yang pertama, bersifat sementara, tidak memiliki jangka waktu yang panjang untuk melakukan perpindahan dari kota asal ke kota yang diinginkan. Dan yang kedua, melibatkan beberapa komponen wisata, karena pariwisata ini melibatkan sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata yang ada pada destinasi pariwisata tersebut. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk kesenangan atau melepaskan penat. Yang keempat, tidak untuk mencari nafkah, yaitu tidak bekerja atau memberikan pendapatan pada masyarakat sekitarnya. Cukup sekian penjelasan pada pertemuan pertama mata kuliah pariwisata minat khusus dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Triuniar, mahasiswa Universitas Airlangga, Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata. Aku sekarang berada di Candi Bajang Ratu, lebih tepatnya berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu ini adalah salah satu peninggalan sejarah pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Bajang Ratu ini memiliki menara genteng yang tirus dan atap yang rumit. Hal tersebut ialah salah satu arsitektur khas dari gaya Kerajaan Majapahit. Selamat pagi Kak, izin merekam ya. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa? Saya Raudo dari Mojokerto sendiri. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu, apa tujuan Kakak untuk datang ke tempat wisata ini? Karena tempatnya asri, nyaman, tenang, untuk yang ingin merefreshingkan pikiran. Jadi Kakak ini lagi merefreshingkan pikiran di sini. Iya. Kalau boleh tahu, objek yang sering Kakak datangin kan suka di sini buat merefreshingkan pikiran. Lebih seringnya di mana? Kalau saya sih sering duduk di gazebo atau yang tempat duduk yang di bawah-bawah pohon. Kalau menurut Kakak, Candi Bajang Ratu ini sangat recommended nggak buat wisatawan lain? Iya, ini sangat recommended buat yang ingin merefreshingkan pikiran dan menyukai tempat sejarah. Baik, terima kasih ya. Iya, Makasih Kak. buat waktunya udah bisa diwawancarai. Iya Kak, sama-sama. Perkenalkan Mbak, saya dari mahasiswa pariwisata Universitas Airlangga. Sini mewawancari terkait apa wisatawan yang berkunjung ke Candi Bajang Ratu. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Saya Agigiza Fitri dari Jatirejo. Apa tujuan Kakak datang ke Candi Bajang Ratu ini? Buat foto yearbook. Oh, kerja ini? Enggak, sekolah. Oh, nggak sekolah. Fotonya di sini jadi. Iya. Objek yang paling bagus dari Candi Bajang Ratu
bagian mana? Yang candinya. Yang hadap candi itu ya? Iya. Terus kalau Candi Bajang Ratu ini apa sangat recommended buat wisatawan asing lainnya? Buat wisatawan asing lainnya sih sangat recommended sih di sini karena spotnya juga bagus dan biaya masuknya itu sangat murah. Makasih ya Kak. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait pengertian pariwisata minat khusus, konsep dan kriteria pariwisata minat khusus. Pengertian pariwisata minat khusus. Pariwisata sendiri memiliki arti yaitu sebuah aktivitas perjalanan yang dimana perjalanan dari tempat asal menuju wilayah tujuan tertentu yang bersifat sementara dan memiliki tujuan untuk bersenang-senang atau memiliki rasa ingin tahu. Sedangkan pariwisata minat khusus ialah suatu kegiatan pariwisata yang dimana wisatawan mengunjungi tempat tersebut untuk mengejar minat khusus yang terdapat pada wilayah atau tujuan dari wisata mereka. Konsep pariwisata minat khusus ini mencakup suatu kegiatan wisata yang disesuaikan dengan kepentingan khusus suatu individu wisatawan atau kelompok, yang dimana bentuk kegiatan wisata ini disesuaikan dengan minat atau motivasi khusus suatu wisatawan. Kriteria pariwisata minat khusus ini terdapat kemampuan manajerial, keunikan tema atau minat, daya tarik yang langka. Tidak semua destinasi pariwisata memiliki daya tarik tersebut, infrastruktur fasilitas yang lengkap, konservasi dan keberlanjutan, kerjasama dengan komunitas lokal, promosi yang tepat, produk tambahan, aksesibilitas dan keamanan dan kesehatan yang diberikan kepada wisatawan. Sekian penjelasan dari saya terkait pengertian, konsep, dan kriteria pariwisata minat khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait faktor pendorong pengembangan wisata minat khusus dan juga manfaat pengembangan wisata minat khusus. Yang pertama yaitu faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus, yaitu adanya kekuatan pasar yang kuat sehingga kita dapat mengembangkan sebuah wisata minat khusus. Adanya tren dan tantangan global. Yang ketiga, ketersediaan informasi, dukungan pemerintah yang membantu pengembangan pariwisata minat khusus ini, inovasi dalam pelayanan, kemitraan bisnis, adanya hubungan antara pihak swasta ataupun pihak pemerintah, adanya pendidikan dan penelitian, perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga dapat membantu pengembangan wisata minat khusus ini. Yang terakhir, adanya kebutuhan akan keberlanjutan. Kebutuhan akan keberlanjutan dalam wisata minat khusus ini seperti keadilan sosial yang dimana memperhatikan terkait budaya, kelompok etnis atau peninggalan budaya yang ada. Dapat juga kesehatan dan keselamatan yang memperhatikan masyarakat sekitarnya atau komunitas. Dan yang kedua, adanya manfaat pengembangan wisata minat khusus ini, yaitu adanya pendapatan ekonomi yang didapatkan ketika kita sudah mengembangkan wisata minat khusus, disertifikasi ekonomi, peluang karir yang luas, pengembangan infrastruktur, promosi warisan budaya, peningkatan kesadaran terhadap masyarakat lokal akan adanya wisata, pengembangan komunitas, peluang investasi dan kemitraan, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian warisan budaya. Jadi pelestarian warisan budaya ini yaitu adanya warisan budaya pada wilayah destinasi wisata tersebut kemudian dikembangkan untuk dijadikan sebuah wisata minat khusus sehingga pengembangan wisata minat khusus itu dapat menjaga warisan budaya yang ada. Sekian penjelasan saya terkait faktor pendorong pengembangan wisata minat khusus dan manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Terima kasih. Video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait langkah-langkah dari pengembangan pariwisata minat khusus. Langkah-langkah pengembangan pariwisata yang pertama ialah adanya analisis pasar, yang dimana analisis pasar ini kita memahami keinginan atau kebutuhan wisatawan. Yang kedua yaitu adanya pemilihan lokasi yang tepat, yang dimana sesuai dengan analisis pasarnya. Tiga yaitu adanya konsultasi dengan pihak terkait seperti
pemilik wilayah tersebut, kepala desa, kepala dusun, dan dinas yang ada di sekitarnya. Langkah yang 4 ialah membangun infrastruktur, yang dimana infrastruktur tersebut dapat mencukupi kebutuhan wisatawan untuk menuju tempat tersebut. Langkah pengembangan yang kelima, adanya pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi tersebut yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi destinasi pariwisata tersebut. Langkah-langkah yang keenam, adanya pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yang dimana pelatihan dan pengembangan tenaga kerja tersebut dapat sesuai dengan daya tarik yang diberikan kepada wisatawan oleh destinasi wisata tersebut. Langkah-langkah yang ketujuh, adanya kerjasama dengan komunitas lokal, yang dimana komunitas lokal sendiri ini memiliki kontribusi besar terhadap destinasi pariwisata yang ada pada lingkungan mereka. Langkah-langkah yang kedelapan, adanya pelestarian alam dan budaya, yang dimana meskipun kita membangun sebuah pariwisata pada wilayah tersebut, kita tidak melupakan atau merusak alam atau budaya yang ada di wilayah destinasi tersebut. Langkah-langkah yang kesembilan, adanya evaluasi, dan yang terakhir adalah penelitian terkait keberlanjutan. Penelitian berkelanjutan, yang dimana destinasi pariwisata tersebut akan diteliti apakah memberikan dampak yang baik kepada wilayah atau komunitas sekitarnya dan tidak merusak maupun menghilangkan warisan yang ada. Pada video ini saya juga akan memberikan penjelasan terkait peran masyarakat dan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata minat khusus. Pada peran masyarakat yang pertama ialah membantu pengelolaan kepemilikan destinasi pariwisata. Yang kedua, promosi produk lokal, yang dimana produk lokal tersebut muncul dari komunitas lokal. Yang ketiga, dukungan terhadap keberlanjutan. Dukungan tersebut muncul dari komunitas lokal atau masyarakat. Yang keempat, memberikan pengalaman lokal. Yang kelima, mengikuti standar kesehatan. Yang keenam, partisipasi dalam keputusan. Pada peran pemerintah, yang pertama adanya regulasi dan pengawasan destinasi pariwisata tersebut. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan membantu pada pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, promosi dan pemasarannya. Yang keempat, konservasi dan pelestarian. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kerjasama internasional. Sekian video penjelasan saya mengenai langkah-langkah pengembangan pariwisata dan juga peran masyarakat pemerintah pada pengembangan pariwisata minat khusus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Triuniar dengan nomor induk mahasiswa 422221018, mahasiswa Universitas Airlangga dari D4 Destinasi Pariwisata. Pada video kali ini saya akan membahas terkait warisan budaya yang saya pilih, yaitu Candi Bajang Ratu yang terletak di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu atau biasa disebut dengan Gapura Bajang Ratu ini terletak pada Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Bajang Ratu ini memiliki fungsi yaitu didirikan sebagai penghormatan kepada Jaya Negara. Kemudian Candi Bajang Ratu ini dijadikan suatu destinasi wisata peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Dibuka pada jam operasional setiap hari pada pukul 7 pagi hingga jam 5 sore. Dengan biaya tiketnya sendiri 3.000 per orang, belum dengan biaya parkirnya. Candi Bajang Ratu ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1989 hingga 1992. Candi Bajang Ratu ini memiliki bentuk tipe gerbang yang memiliki atap dengan ukuran 11,5 x 10,5 meter, memiliki tinggi 16,5 meter. Di era yang sekarang, Candi Bajang Ratu ini seringkali didatangi oleh siswa SD maupun TK untuk outing kelas.
Bahkan siswa-siswi SMA atau SMP yang mendatangi tempat ini untuk dijadikan sebuah foto tahunan angkatan mereka. Candi Bajang Ratu ini dianggap penting oleh masyarakat sekitar atau pada zaman kerajaan tersebut karena keberadaan candi ini yang mencerminkan keagungan dan kejayaan pada masa kerajaan Majapahit. Dianggap penting yang kedua ini, Candi Bajang Ratu merupakan contoh penting dari gaya bangunan yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit dengan atap yang bertingkat seperti Meru yang merupakan representasi gunung tempat dewa-dewa tinggal. Yang ketiga, candi ini dijadikan sebagai tempat pemujaan dan penghormatan terhadap Raja Jayanegara, putra pendiri kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya. Dan dianggap penting yang keempat atau yang terakhir, Candi Bajang Ratu ini menjadi salah satu saksi bisu perkembangan sejarah kerajaan Majapahit.